Mantan Presiden sekaligus calon presiden resmi Donald Trump dijadwalkan memberikan pidato di Konvensi Nasional Partai Republik 5 hari setelah insiden percobaan pendepakannya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Randy Wicaksana yang melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin. Ya Randy, kapan tepatnya Trump akan memberikan pidatonya dan apa saja yang nanti akan disampaikannya? Selamat petang waktu Milwaukee, Wisconsin. 1 jam lagi kurang lebih kita akan mendengarkan Donald Trump, seorang mantan presiden yang kini secara resmi akan dinominasikan oleh Partai Republik sebagai calon presiden Partai Republik, akan memberikan pidatonya di gedung yang ada di belakang saya ini, Pfizer Forum di Milwaukee, Wisconsin. Anda bisa saksikan mungkin di belakang saya ada tulisan besar. Tulisannya kalau tidak kelihatan itu adalah Trump 2024, Trump 2024, merujuk kepada Donald Trump yang maju dalam kontestasi Pilpres AS 2024. Tentunya saya menghadiri sebuah konvensi Partai Republik yang dihadiri semua dari pendukung Partai Republik dan juga tentunya pendukung Donald Trump yang hari Senin kemarin mendapatkan lebih dari 2.300 suara delegasinya untuk mencalonkan Trump sebagai nominasi resmi Partai Konservatif AS ini. Dan 1 jam lagi adalah momen di mana Trump seharusnya akan menerima secara resmi penominasian tersebut dan nantinya namanya akan masuk ke dalam kotak suara yang akan dipilih warga AS November mendatang. Trump juga sudah mengumumkan siapa pasangannya yang akan juga melaju sebagai cawapres, yakni seorang senator asal Ohio berusia 39 tahun. Dan apa saja isi pidato yang akan disampaikan Trump nanti, ini yang masih menjadi misteri. Yang pasti ini menjadi momen yang cukup diantisipasi secara luas oleh warga Amerika Serikat dan juga media-media. Kenapa? Karena semenjak uji coba pembunuhannya 5 hari lalu, ini akan menjadi momen pertama kali Trump muncul di muka publik dan bicara. Trump pertama kali muncul di muka publik di layar-layar TV nasional Amerika Serikat pasca penembakan pada hari Senin kemarin saat konvensi dimulai pada hari pertama, mengenakan sebuah perban di telinga kanannya. Dan mendadak, ini ada layar kaca bisa saksikan ya, dan mendadak ini juga menjadi sebuah semacam ikon yang ditiru oleh para pendukung Donald Trump di konvensi yang datang ke konvensi ini. Jadi saya seharian mengamati banyak juga para pendukung Donald Trump yang juga ikut-ikutan menggunakan perban di telinga kanannya, bukan karena mereka terluka, tapi menjadi sebuah simbol atas selamatnya Trump dari momentum tersebut. Dan Trump pada hari Minggu kemarin sempat berbicara kepada salah satu koran Amerika Serikat bernama Washington Examiner. Ia menyebut bahwa telah mengubah sedikit isi dari draft naskah pidatonya. Salah satunya ia bilang akan menyampaikan pesan-pesan persatuan yang akan bisa kita verifikasi 1 jam mendatang ketika ia mulai berbicara di podium di gedung di belakang saya di Milwaukee, Wisconsin. Ada pidato yang akan disampaikan oleh Trump di tengah momentumnya yang baru saja ada insiden penembakan. Apakah ini menjadi sorotan tersendiri atau tekanan tersendiri dari kubu Demokrat, khususnya dari Joe Biden? Apakah Joe Biden memang sudah ada langkah-langkah untuk mengantisipasi tekanan juga sorotan publik di isu-isu akhir-akhir ini, Randy? Kalau dari Partai Demokrat nampaknya mereka menghadapi isu yang lebih besar ya dibandingkan soal penominasian Trump yang memang sudah nggak kaget lagi. Orang-orang pada dasarnya di Amerika Serikat sudah tahu Partai Republik akan diwakili oleh Donald Trump dalam kontestasi Pilpres AS tahun ini. Yang sekarang lagi labil adalah soal suara-suara nyaring dari internal Partai Demokrat jika partai lawan dari partai politiknya Republik mengenai apakah sebagai Joe Biden ini benar-benar dinominasikan untuk maju dalam Pilpres AS mewakili Partai Demokrat. Ini muncul ketika debat pada bulan lalu yang disiarkan oleh CNN antara Trump melawan Joe Biden, dan orang-orang mengkritik dan menilai bahwa performa Joe Biden pada saat itu tidak prima. Dan banyak dikaitkan dengan usia Biden yang memang sudah senja. Biden ini usianya 81 tahun, jadi memang sudah tergolong dalam kategori manula. Dan banyak yang menilai bahwa usia tersebut mempengaruhi performa Biden dalam kontestasi Pilpres yang tentunya ketat ya dan sangat kompetitif melawan seorang sosok Donald Trump yang terkenal sangat vokal. Dan sudah banyak tokoh-tokoh dari internal Partai Demokrat yang cukup berpengaruh dan terkenal, sebut saja seperti George Clooney, seorang aktor Hollywood yang namanya sudah dikenal secara internasional,
telah menyuarakan keinginannya agar Joe Biden jangan dinominasikan. Mari kita cari sosok lain untuk berkontestasi dalam Pilpres AS tahun ini. Dan hari ini koran Washington Post, sebuah koran yang juga cukup ternama dan berpengaruh di Amerika Serikat, mendapatkan informasi dan memberitakan bahwa Barack Obama juga telah menyuarakan kekhawatirannya terhadap kondisi Joe Biden yang dianggap kurang prima untuk kembali berkontestasi dalam Pilpres AS di usianya senja ini. Dan kebetulan juga saat orang-orang bicara soal kesehatannya, hari ini Joe Biden diumumkan positif COVID-19. Dan ia di usia yang memang dalam kategori riskan jika terkena COVID-19. Tapi sudah ada pernyataan dari tim medis kepresidenan bahwasanya Joe Biden dalam kondisi baik, gejalanya ringan berkat vaksin terupdate yang sudah disuntikan pada bulan September lalu. Baik Randy, kita kembali ke Donald Trump sendiri. Ini jika kita bicara soal kasus penembakan Trump yang Senin lalu itu, apakah sudah ada perkembangan mungkin terkait investigasinya? Kan kita sudah mengetahui kalau identitas dari penembaknya sudah diketahui. Lalu investigasi lanjutannya apakah sudah ada hasil? Gitu ya? Iya. Perkembangannya masih seputar motivasinya apa ini yang juga kemudian masih menjadi misteri ya. Dan memang sudah banyak bermunculan di sosial media asumsi-asumsi dari masyarakat yang menduga-duga apa yang terjadi, apakah ini konspirasi, siapa pelakunya, apa motivasinya. Dan sejauh ini FBI masih memimpin jalannya investigasi dan Joe Biden bahkan sudah berbicara setidaknya 3 kali terkait insiden penembakan ini. Ia mengumumkan kepada masyarakat, stop assuming, jangan berasumsi. Mari kita biarkan FBI untuk bekerja. Karena memang agak bahaya kalau misalnya dibiarkan orang-orang berasumsi dan banyak teori-teori liar yang berkeliaran di sosial media. Sejauh ini FBI kepada media telah mengumumkan bahwa telah melakukan investigasi ke kediaman dari sang pelaku. Sekedar pengingat, pelakunya adalah seorang pria kulit putih yang tergolong muda, masih usia 20 tahun. Ia terdaftar sebagai seorang pemilih Partai Republik, partainya Trump. Namun ada riwayat pernah melakukan donasi terhadap Partai Demokrat saat ia berusia 17 tahun. Jadi belum diketahui secara pasti apakah motif politik. Dan FBI terakhir kepada media sempat berkata bahwa mereka melihat kepada potensi terorisme domestik. Tapi lagi-lagi ini sebuah hal yang masih perlu diinvestigasi lebih jauh. Jadi kalau ditanya perkembangannya apa, belum ada perkembangan berarti yang bisa kita ketahui selain profil dari sang penembak yang memang adalah seorang pria muda berkulit putih tinggal di Pennsylvania. Baik, terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Today hari ini.